Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami menyampaikan presentasi mengenai sejarah dan perkembangan cloud computing. Presentasi ini akan dilakukan secara online melalui Zoom. Semoga Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman dapat mengikuti dan menikmati presentasi ini. Baik, kita akan mulai. Kita akan mulai dengan Saudara Irsyad terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama pengertian cloud computing dan peran penting dalam dunia bisnis. Peranan cloud computing, teknologi saat ini bergerak menuju kemudahan dan kenyamanan yang luar biasa sehingga aktivitas sehari-hari yang dianggap mustahil dapat dilakukan dalam waktu singkat. Teknologi komputasi berbasis internet saat ini lebih ditunjukkan pada proses aplikasi sistem sederhana yang tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga. Ada masalah dengan pemrosesan sistem jaringan. Jika pemrograman aplikasi internet di server jaringan lokal berubah, data harus diinstal ulang atau diatur ulang, termasuk sistem operasi dan program aplikasi saat komputer digunakan secara normal. Sistem operasi menentukan program aplikasi. Jika pengguna memilih sistem operasi Microsoft Windows, misalnya aplikasi harus berbasis Windows. Begitu juga sistemnya berbasis DOS, Linux, Mac, dan lain-lain. Sekarang konsep komputasi awan teknologi informasi sedang dibahas. Cloud computing merupakan sebuah teknologi masa depan yang mampu menjadi internet sebagai pusat server untuk menampung data dan juga berbagai aplikasi pengguna. Kehadiran cloud computing sendiri membawa banyak manfaat bagi bisnis maupun kebutuhan personal. Bagian pertama, pengertian cloud computing. Pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Untuk istilah awan merupakan metafora dari internet. Jadi definisi yang sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama, sehingga komputasi awan sendiri juga termasuk dalam teknologi yang menjadikan internet sebagai center of server untuk mengelola dan data pengguna. Dengan menggunakan cloud computing, maka Anda tidak perlu menginstal sebuah aplikasi secara manual dan memudahkan dalam mengakses informasi melalui internet. Yang kedua merupakan sejarah cloud computing dan perkembangannya di Indonesia. Sejarah cloud computing berkembang cukup cepat di Indonesia. Terbukti dari banyaknya pilihan cloud computing dari berbagai penyedia jasa. Harganya pun dinilai cukup murah dengan segala fasilitas yang didapatkan. Memasuki tahun 2020 kemarin, cloud computing telah berambah ke berbagai sektor bisnis, mulai dari manufaktur sampai jasa. Alasan kuat itulah yang menyebabkan investasi di bidang teknologi terutama terhadap perusahaan penyedia cloud computing tinggi. Tidak bisa dipungkiri, kemudahan yang didapatkan dari cloud computing membuat semua pekerjaan menjadi mudah, cepat, dan saya terkoordinasi dengan baik. Dikutip dari Cloud Raya International Data Corporation, menyebutkan tenaga infrastruktur public cloud di Indonesia sudah mencapai 2,9 miliar. Dan jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga itu harga cloud. Ini contoh dari harga cloud di Google Drive. Untuk 15 GB itu didapatkan secara gratis. Untuk penambahan 100 GB akan dikenakan biaya 26.900 per bulannya. Untuk pertama kali ya. Untuk tahunnya dapat 269.000 per tahun untuk 100 GB-nya. Yang didapatkan itu penyimpanan 100 GB, akses ke Google, opsi penambahan ke keluarga, memanfaatkan tambahan bagi anggota. Kalau 200 GB bakal kalau untuk per bulannya bakal dikenain 43.000, kalau per tahunnya bakal dikenain 400.000 per tahunnya. Untuk yang 2 terabyte-nya dikenakan per bulan 135.000 per bulan, dan tahunnya 1.350.000 per tahun. Selanjutnya akan saya oper ke Saudara Naufal Ramadan. Yang keempat adalah analisis tentang kecocokan antara pasar dengan layanan cloud yang ditawarkan.
Layanan cloud computing akan menyediakan informasi mengenai besarnya pengguna unit komputasi yang dipakai oleh pelanggannya, dan pelanggan hanya membayar berdasarkan besar penggunaan. Sebuah organisasi analisis otoritatif Omdia merilis laporan Omdia Universe peringkat 2001 sampai 2022. Dari penyedia cloud publik global, laporan tersebut menempatkan Huawei Cloud di peringkat pertama di antara penyedia layanan cloud di China. Laporan yang dilakukan Omdia tersebut didasarkan pada penelitian dan variabel kemampuan keseluruhan vendor X. Pengalaman pelanggan Y dan kehadiran pasar. Laporan tersebut juga mencakup PASS, aplikasi PASS, database, AI, container, dan edge cloud. Dilansir dari website resmi Huawei, menurut laporan tersebut, Huawei Cloud adalah penyedia layanan komputersii awan atau Cloud CSP dengan pertumbuhan tercepat dalam kemampuannya dan pengaruhnya bagi produk di dunia. Huawei Cloud juga meluncurkan lebih dari 220 layanan cloud dan lebih dari 210 solusi, menarik lebih dari 2,3 juta pengembang, lebih dari 14.000 mitra konsultasi, lebih dari 6.000 mitra teknis, dan merilis lebih dari 4.500 marketplace. Huawei Cloud telah bekerjasama dengan mitra untuk mengoperasikan 61 AZ di 27 wilayah di seluruh dunia, melayani lebih dari 170 negara dan wilayah. Huawei Cloud sendiri terus menambah cerita sukses dari pelanggannya dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sudah banyak pelanggan di Indonesia yang menggunakan Huawei Cloud, salah satunya adalah GNT Express. Huawei Cloud memiliki layanan cloud yang lengkap, dan untuk hybrid cloud-nya adalah yang terbaik saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Cahya Pratama. Oke, yang terakhir di sini ada perkembangan cloud computing di Indonesia pada masa yang akan datang. Oke, next. Di tahun 2021, cloud diprediksi akan semakin banyak diadopsi oleh banyak bisnis. Pengiriman data dari cloud ke berbagai perangkat juga akan semakin lumrah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cloud hanya satu dari sekian teknologi yang diyakini akan mengubah kehidupan masyarakat, mengubah operasional perusahaan startup maupun perusahaan besar di tahun-tahun mendatang. Dari uraian di atas, semakin jelas bahwa cloud menjadi salah satu teknologi yang penting bagi setiap perusahaan dalam mengembangkan bisnis di masa mendatang. Untuk mendukung perkembangan perusahaan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi cloud, sejumlah penyedia cloud melakukan pendekatan eksklusif untuk layanan yang mereka sediakan. Model bisnisnya menawarkan banyak hal sebagaimana platform serba ada yang mencakup cloud hingga berbagai persyaratan komputasi organisasi lainnya. Namun dalam praktiknya, industri semakin beralih ke cloud hybrid atau multi-cloud untuk diterapkan di berbagai model. Teknologi baru seperti IoT, Internet of Things, kemudian AI, bahkan Big Data yang akan menarik besaran cloud itu sendiri. Dengan adanya cloud akan lebih cepat, kata Head of Operation IDC Indonesia, Mevira Munindra, ditemui di Business Infusion Forum, Jakarta, Kamis 15 November 2018. Ditegaskan Mevira pada tahun 2017, sudah banyak perusahaan Indonesia yang mulai peduli dengan adanya cloud. Kedepannya diperkirakan mereka yang menggunakannya akan lebih ke arah hybrid cloud, termasuk memanfaatkan publik dan private cloud secara bersamaan. Untuk kesiapan Indonesia menggunakan cloud, Mevira mengaku para pelaku industri masih belajar menggunakannya. Tantangannya saat ini lebih ke skill penggunaannya. Perusahaan harus paham mengoptimalkan penggunaan cloud itu sendiri, sedangkan talenta IT kebanyakan masih berada pada infrastruktur, namun belum sampai keterampilan untuk mengoperasikan cloud. Mungkin saya akhiri presentasi kali ini. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.